Fadila alias Datuk, 36 tahun, penganiaya Dr. Koas Universitas Sriwijaya, Unsri, Muhammad Lutfi, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tampak menggelandang tersangka di halaman markas Polda Sumatera Selatan, Sumsel, untuk menuju ruang konferensi pers Sabtu, 14 Desember 2024. Tersangka kini terlihat mengenakan baju tahanan oranye bertuliskan, Tahanan di Tahti Polda Sumsel. Tangan tersangka juga tampak diborgol. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Sumsel telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Penyidik Dirkrimum yang menangani perkaranya menetapkan tersangka satu orang, yaitu pelaku penganiayaan, ujarnya dalam jumpa pers dilansir dari akun Instagram Polda Sumsel. Kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas Unsri ini terjadi di sebuah rumah makan di Palembang Rabu, 11 Desember 2024. Sebelumnya, pada Jumat, 13 Desember 2024, penganiaya Dr. Koas, Fadila alias Datuk, menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Kami sangat kooperatif menyerahkan calon tersangka. Memang dia melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak dibenarkan secara hukum menganiaya seseorang, ucap kuasa hukum pelaku Titis Rahmawati. Pelaku merupakan sopir LD, rekan korban sesama Koas. Pelaku disebut berkerabat dengan LD. Di hari kejadian, pelaku mendampingi ibu LD, LN, untuk menemui Lutfi guna membahas jadwal piket LD saat malam tahun baru. Titis menuturkan, karena Lutfi disebut tak merespons permintaan LN. Pelaku kesal kemudian menganiaya korban. Menurut dia, DT, korban itu tidak merespons seperti itu saja. Kalau orang tidak direspons, itu tidak ditanggapi, jadi dia, DT, terprovokasi, ungkapnya. Sunarto menjelaskan, motif di balik penganiayaan tersebut adalah rasa kesal Fadilah terhadap Lutfi, yang dinilai tidak menanggapi permintaan LN bosnya. Sebelumnya, LN dan Lutfi bertemu untuk membahas jadwal piket tahun baru yang ditetapkan Lutfi. Jadwal tersebut dianggap memberatkan anak LNLD yang juga Dr. Koas di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Siti Fatimah Az-Zahra Palembang. Karena menilai korban berperilaku tidak sopan, baik itu dalam tutur kata maupun bahasa tubuh, secara spontan tersangka langsung melakukan pemukulan. Tersangka adalah sopir dari LN yang sudah bekerja selama 20 tahun, jelas Sunarto. Atas perbuatannya, Fadila terancam dikenakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan, dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Diberitakan, seorang dokter koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Unsri, Muhammad Lutfi menjadi korban penganiayaan hingga videonya tersebar di media sosial.